Hai foodies, welcome back to my kitchen bersama saya Yuda Bustara. Kali ini saya akan membuat masakan khas Minang yang bernama sate Padang. So, let's get cooking. Oke, yang pertama kita akan membuat bumbu halusnya dulu. Ini bumbu halusnya khas Minang banget, banyak tapi enak. Yang pertama, saya ada cabai. Cabai kita masukin. Boleh diulek, boleh pakai food processor. Bawang merah kita masukkan. Lengkuas. Jahe pakai food processor. Bawang merah kita masukkan. Lengkuas. Jahe. Kunyit. Kita masukkan juga merica yang utuh. Kunyit. Kita masukkan juga merica yang utuh. Ada juga ketumbar. Ada juga, ini ada jintan bubuk kayak gini ya. Masukin. Jangan lupa tambahin garam. Garam secukupnya dulu. Lalu kita masukin air. Nah ini bumbu halus yang nggak ditumis, jadi kita langsung masuk ke rebusan. Kuahnya sate Padang, nah ini sebenarnya bumbunya. Kita masukin secukupnya aja. Lalu kita blend. Kita blend sampai benar-benar masukin secukupnya aja. Lalu kita blend. Kita blend sampai benar-benar halus. Oke. Oke, bumbunya sudah super halus. Harus sampai benar-benar halus ya, karena kuah saus Padang itu kan lembut banget. Kalau misalkan kurang halus, nanti nggak enak sausnya. Kita sisihkan dulu ke sini. Lalu sekarang kita siapkan dagingnya. Saya punya lidah sama daging sapi. Tapi boleh juga pakai babat atau enggak usus. Tapi saya dua ini favorit saya. Langsung aja kita rebus. Saya udah nyiapin air di sini yang sudah ini favorit saya. Langsung aja kita rebus. Saya udah nyiapin air di sini yang sudah mendidih. Kita masukkan semuanya. Ada lidahnya, ada dagingnya mendidih. Kita masukkan semuanya. Ada lidahnya, ada dagingnya. Lidahnya boleh dipotong-potong nanti atau nggak dipotong-potong sekarang pun boleh. Dagingnya juga masuk. Oke, supaya lebih aromatik lagi, sekarang kita mau masukin bumbu halusnya. Lihat kan warnanya? Warnanya kuning banget kayak kuah Padang ya, kuah saus Padang. Kita aduk. Nah ini sebenarnya udah penuh dengan aroma, udah enak banget. Cuman orang Padang tuh pasti rasanya menor banget, rasanya penuh dengan kaya rasa. Enak banget, cuman orang Padang tuh pasti rasanya menor banget, rasanya penuh dengan kaya rasa. Kita juga tambahin rempah-rempah yang bikin wangi. Oke, ini ada pengharum untuk kuah. Kita juga tambahin rempah-rempah yang bikin wangi. Oke, ini ada pengharum untuk kuah kita. Kita punya daun jeruk. Ada asam kandis. Nah, asam kan macam-macam. Nah, saya menggunakan asam yang kering kayak keping gini. Namanya kandis. Ada di pasar. Ada daun kunyit. Ada serai yang mesti kita keprek. Dan juga ada lengkuas yang mesti kita keprek. Lengkuas serainya kita keprek aja. Sekali lagi dan juga. Sekali lagi dan juga. Oke. Oke, sekarang pengharum. Oke, sekarang pengharumnya kita masukin daun kunyit, serai, daun jeruk, dikeprek juga supaya wangi. Ada lengkuas dan juga ada asam kandisnya. Ini kita masak sampai benar-benar kuahnya asat dan dagingnya matang dan empuk. Oke foodies, ini lidahnya udah matang. Kita angkat, karena mau kita potong-potong dan kita tusukkan untuk saat udah matang. Kita angkat, karena mau kita potong-potong dan kita tusukkan untuk satenya. Kalau misalkan lidahnya masih ada kulitnya, bisa kita keluarkan kulitnya, satenya. Kalau misalkan lidahnya masih ada kulitnya, bisa kita keluarkan kulitnya, kita buang, lalu kita potong-potong sampai sesuai selera kita. Mau bentuknya besar-besar, mau kecil-kecil. Dan kuahnya jangan dibuang, kuahnya nanti kita kentalkan dengan tepung beras supaya jadi kayak kuah saus Padang. Oke foodies, sate udah jadi. Besar-besar saya buat spesial karena ini homemade, jadi saya sukanya daging yang besar-besar. Kita taruh di panggangan karena saya nggak punya bakaran dan saya sukanya daging yang besar-besar. Kita taruh di panggangan karena saya nggak punya bakaran dan saya indoor, jadi saya mau langsung panggang dalam oven. Sebelum dipanggang, kita kasih minyak dulu kayak abang-abang indoor, jadi saya mau langsung panggang dalam oven. Sebelum dipanggang, kita kasih minyak dulu kayak abang-abang Padang dan juga kasih garam. Ingat ya, ini udah dimasak, jadi kita cuman manasin aja supaya dia crispy. Kita panggang kira-kira dengan suhu 180 derajat selama 5-10 menit. Oke, untuk kuahnya, kan masih ada sisa kuahnya. Saya mau ambil dalam satu jug.
sedikit aja. Oke, kayak gini. Saya campur dengan tepung. Saya punya tepung beras di sini, saya masukin. Dan juga ada saya campur dengan tepung. Saya punya tepung beras di sini, saya masukin. Dan juga ada tepung sagu 1 sendok makan. Kita aduk dulu, baru kita masukin tepung sagu 1 sendok makan. Kita aduk dulu, baru kita masukin pelan-pelan sampai kira-kira cukup kental atau tidak. Oke, pastikan tepung beras sama tepung sagunya tercampur rata. Nah, lalu sekarang baru kita masukin ke sisa airnya tadi. Tapi jangan dimasukin semuanya, masukin sedikit-sedikit aja. Kita lihat seberapa kental. Ada orang yang suka kental, ada orang yang suka nggak terlalu kental. Nah, biarkan mendidih dulu, baru kita masukin lagi. Nah, biarkan mendidih dulu, baru kita masukin lagi. Ini dia foodies, sate padang ala Yuda Bustara yang simple dan enak banget. Dicoba di rumah, jangan lupa kuahnya. Wih, warnanya bagus ya. Plus bawang goreng, saya suka komplain kalau nggak dapat bawang goreng yang banyak. Dicoba di rumah.